Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Patondro Jeneponto TV dengan saya Iwan Patondro Jeneponto. Apa kabar semuanya? Semoga selalu bahagia. Hari ini kita lalui dengan tetap semangat, ya. Karena apapun hidup ini tetap indah dan harus kita nikmati, ya. Saya pegang bola nih. Kenapa? Bola ini bundar. Saya tidak bisa bayangkan kalau bola yang dipakai orang sepak bola atau futsal adalah segi empat atau segitiga. Coba bayangin. Oke, sekedar intermezzo saja. Cuman yang sedihnya kita prestasi bola Indonesia kayak apa selama ini. Waktu dulu zamannya Roni Patinasarani itu kita luar biasa dan terdengar lagi, masih kita sempat nonton dulu masa kecil. Kemudian legenda Ramang yang sempat maju ke babak kedua Olimpiade dan Piala Dunia kalau saya nggak salah. Ya, betapa miris ya dengan prestasi sepak bola Indonesia yang di Asia Games, jangankan Asian Games, Asia Games aja seolah-olah tidak bisa berbuat banyak. Halo PSSI, itu tugas Anda, perlu koreksi. Jadi kita ini sebagai manusia harus banyak koreksi diri. Oke, itu hanya sekedar intermezzo. Sekarang kita uh, ingin berbagi tips. Ya, jadi tips ini mungkin untuk teman-teman yang sering berkomunikasi, dan pasti semua manusia sering berkomunikasi, dan itu ada teknik yang ingin saya bagi bagaimana berkomunikasi yang baik, ya, terutama pada posisi kita sebagai pendengar, ya. Jadi berkomunikasi, berbicara itu otomatis minimal 2 orang, dan satu sebagai pembicara, yang lainnya sebagai pendengar. Dan itu biasanya bergantian. Kalau kita berbicara bebas kan bergantian. Beda kalau kita misalnya dalam seminar, rapat dan sebagainya, ya. Nah, bagaimana berkomunikasi dengan 2 orang atau 3 orang lebih yang bebas, dan posisi yang mana yang paling uh, mudah dilakukan dan posisi mana yang paling berat dilakukan. Kalau menurut saya, posisi yang mudah dilakukan adalah sebagai pembicara, dan posisi yang paling sulit dilakukan adalah pendengar. Apalagi kalau ketemu dengan orang yang tanpa sadar diri. Saya juga kadang seperti itu ya kayaknya, ya. Maafkan saya kalau pernah teman-teman yang menonton video ini, saya pernah melakukan hal itu tanpa sadar. Ingatkan saja saya, ya. Karena betapa tidak enaknya menjadi pendengar terus, ya. Meskipun yang menjadi pembicara terus kadang merasa enak-enak saja, ya. Nah, kembali kita bagaimana teknik atau trik berkomunikasi yang bebas ketika kita misalnya bertemu dengan kawan, bertemu dengan orang baru dan sebagainya. Saya pernah membaca buku, jadi saya kebetulan senang dengan buku-buku motivasi, dan saya masih mengingat merangkumnya dalam sebuah kata kunci. Setiap item-item dari kata kunci itu untuk mempermudah saya mengingatnya. Jadi ini saya banyak terapkan, ya. Jadi saya ingat waktu itu 2004, 2005, 2006 saya masih asongan di Pelabuhan Semayang. Jadi, saya biasanya nyimpan barang di kios-kios di luar yang jualannya, yang buka lapak di luar, karena kita kan tidak boleh menyimpan barang jualan kita misalnya di area pelabuhan, di area ruang tunggu, jadi kita nitipnya ke sana, ya. Kadang-kadang lah kita kasih tip dia yang orang kios-kios. Nah, pada saat habis air aquanya di dalam area pelabuhan, dulu kan kita boleh masuk ke dalam area, ya. Nah, saya ngambil lah barang saya keluar, aquados, squades, ya, pada saat itu. Nah, ternyata di situ di warung itu ada bapak yang duduk, dan ternyata tanpa sadar ternyata dia memperhatikan saya, lalu dia memanggil saya, tanya, "Benar kamu asongan?"
benar Pak, dia bilang gitu. Kok gayanya nggak seperti yang songan, nggak tahu gayanya kayak apa ya. Dan di sini juga saya ada satu pengalaman bahwa ternyata memang pada saat itu barang saya laris ya. Jadi gaya kita juga, jadi dari gaya berpakaian dan sebagainya yang rapi ternyata mempengaruhi untuk seorang penjual ya. Kemudian ditambah dengan cara berkomunikasi yang baik ya, dan tidak berlebih-lebihan, tidak memaksa, tidak memuji-muji, tapi seolah-olah itu kita bagaimana itu mengalir saja, tulus ketika berkomunikasi. Dan eh, bapak itu memanggil saya cita-cita setelah bertanya gitu, sini dulu kamu gitu, wah hebat kamu ya. Terus eh, dia mengelus saya setelah saya mau pergi. Dia sempat ngomong gini, insya Allah kamu jadi orang sukses. Alhamdulillah, amin ya Allah. Siapapun kita ingin didoakan oleh orang lain untuk kita sukses hal yang baik ya. Oke, sekarang kita kembali kepada lima hal yang saya rangkum, yang saya buat kata-kata kunci dalam kita berkomunikasi, terutama berkomunikasi yang bebas dan kita misalnya 2 orang atau 3 orang. Yang pertama adalah saya berikan kata kunci adalah tatap. Tatap itu otomatis berhubungan dengan mata. Ketika kita mendengarkan orang berbicara, maka upayakan mata kita menatap mata dia. Jangan matanya gini-gini. Jangan. Sekarang saya tanya, ketika Anda menjadi seorang pembicara atau yang sedang berbicara dan orang yang mendengarkan matanya seperti ini, apa yang Anda rasakan? Tuh, tidak usah dijawab. Itu orang yang berbicara juga tidak suka seperti itu. Itu teknik yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda bisa menunjukkan anggukan. Anggukannya dengan pelan saja, bukan begini-begini. Nah, itu orang mengantuk itu. Yang ketiga adalah mencondongkan badan. Misalnya mungkin awalnya kita begini santai. Terus kita, karena dia datang, orang baru misalnya datang bercerita ke kita ya, gerakkanlah badan ke depan. Seolah-olah kita tuh menarik dengan pembicaraan dia atau sapaan dia. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah ada istilahnya umpan balik. Umpan balik itu istilahnya gini, ketika orang bercerita terus menyampaikan informasi, kita bisa menunjukkan ekspresi dengan satu ucapan, oh ya, oh begitu ya, gitu. Nah, jadi itu salah satu teknik ya. Atau bisa juga ketika dia bertanya, sudah pernah dengar kah? Oh belum, saya belum tahu, baru dengar ini gitu loh. Nah itu artinya kita tertarik dengan pembicaraan dia. Kemudian yang terakhir adalah tanya. Jadi tatap, angguk, condong, umpan balik, dan tanya. Apa yang perlu kita tanyakan? Nah, salah satu ciri Anda betul menyimak dia berbicara, Anda bisa bertanya sehingga dia merasa bahwa orang ini mempedulikan saya. Jadi pertanyaannya, misalnya dia menyatakan suatu pernyataan seperti ini, menurut saya begini. Terus misalnya, itu benar. Nah, kita bisa mengatakan, bagaimana kalau itu salah? Sehingga suasananya itu hidup, kita bercerita. Kemudian ingat ya, yang berbicara juga, kalau kita berbicara 2-3 orang atau 2 orang saja berbicara bebas, jangan monopoli pembicaraan. Karena kenapa? Terkadang orang diam, mengangguk-angguk kepala sampai ngantuk-ngantuk, kita tidak lihat tutup matanya, dia bosan. Saking bosannya dia mengantuk. Dan dampaknya ketika kita akan bertemu suatu saat dan dia tahu misalnya saya pembicara, dia akan sudah menghindar, dia ngambil jarak. Ya, beda kalau orang yang memang hangat ketika dia bercerita, dia apa dan sebagainya, dia akan malah dia dekatin. Nah itu, jadi kita perlu sadar, sebagai individu kita perlu sadar, kenapa orang kadang-kadang menjauhi kita. Ya selain ada punya utang ya. Jadi kenapa orang kadang-kadang menjauhi kita atau bersembunyi dari kita? Karena pertama dia ada jenuh dan dia sudah tahu karakter kita bahwa kita selalu monopoli pembicaraan dan selalu menyepelekan orang lain. Nah, ini kesalahan fatal kita dalam berkomunikasi dan kita jangan egois dengan diri kita.
Sekali-sekalilah menjadi pendengar yang baik dengan menerapkan 5 kata kunci yang saya berikan. Tatap, angguk, condong, umpan balik, dan bertanya. Jangan mau pembicara terus, egois. Jadi hidup ini ada menerima dan memberi. Ada mendengar pembicara, ada mendengar. Bagaimana kalau berbicara tidak ada pendengarnya? Oke, saya kira itu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share untuk kita berbagi ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.